Halo Besti, halo saudara-saudara sekalian. Dinas Lingkungan Hidup mendapat sorotan. Pasalnya sampah banyak berserakan, termasuk sampah-sampah kayu kecil dari hasil pemotongan kayu-kayu besar yang ada di sepanjang jalan. Ini tentu membuat wajah Kabupaten Langkat, khususnya Kota Stabat, menjadi jelek. Dan ini seperti cermin dari kemunduran, bukan langkah yang maju dan membanggakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jumpa lagi bersama Kelana, keliling Langkat dan Sumatera Utara nih ceritanya. Hari ini kita kembali bertemu nih dengan praktisi hukum kita, Bapak Sapril Esa, yang juga kita kenal sebagai mantan anggota DPRD Kabupaten Langkat dan mantan pemain bola yang sekarang menjadi pelatih bola. Jadi bagi insan sepak bola nih, mungkin bukan Langkat aja Pak ya kan, Sumatera Utara sudah pasti kenal Pak Sapril karena wawasannya luas. Baik kayak kita cuma main di kampung halaman kan Pak. Oke, banyak yang mau kita bahas nih Pak. Iya. Yang pertama yang saya rasa nih, entah pula itu juga yang menjadi perhatian Bapak atau bukannya kan, masalah kebersihan Kota Stabat. Betul apa enggak ya kan? Saya tengok Kota Stabat makin lama makin kotor gitu. Iya. Nah, sampah-sampah berserakan lama diangkat. Kalau saya amati memang diangkat memang. Cuma lama dia. Nah, dibandingkan dengan Kota Binjai yang saya tahu nih. Pagi-pagi Pak petugas sudah kerja. Sampah banyak juga, tapi selesai semua. Kayaknya bekerja gitu. Kita ini lambat. Apakah kekurangan personil petugas kebersihan? Apakah kekurangan mobil Ya, atau truk pengangkut sampahnya atau kayak mana? Apa ini nggak jadi perhatian? Yang jelas kan apa kita jelek. Kita lihat kalau di jalan-jalan kita di Kota Stabat sampai jam 11 siang, jam 12 siang, bahkan kadang-kadang sampai jam 2 sampah yang udah dikumpul ya. Itu belum diangkat. Ya. Habis itu sampah yang baru turun lagi. Nah, artinya lambat berarti. Ini menurut Bapak cuma nih Pak? Perlu juga kita ingatkan dengan sama dinas apa? Dinas Lingkungan Hidup kan? Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi. Kalau menurut saya memang benar. Saya melihat akhir-akhir ini jangan kita alaskan masalah bencana lah. Kadang-kadang masalah bencana, tapi pekerjaannya tidak kita kerjakan. Contoh. Saya kadang-kadang heran juga nengok lingkungan hidup ini pohon-pohon ditumbangin, tapi tidak merata tingginya. Apakah itu punya izin? Coba baca peraturannya. Dibolehkan tidak memotong pohon-pohon itu, menebang pohon-pohon itu tidak sesuai peraturan. Ini ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang dasar habis. Terus yang herannya kita, kenapa batang-batang yang besar dikutip, batang-batang kecil tinggal di situ, sehingga itulah menjadi kotor kota kita. Jalan-jalan menjadi sampai sak daun-daun Pak ya. Sak daun-daun kering, rontang juga diangkat ya kan. Buat jelek pemandangan ya kan. Jadi untuk apa? Nanti kalau misalnya mohon maaf lah, nanti yang tuang apa tuh namanya? Tukang kebun itu, tukang kebun. Gak beres disalahin. Kan kasihan tukang kebun nggak beres, kasihan. Nggak beres dimarahin. Sementara yang salah itu bukan tukang kebun, tapi yang numbang pohon itu. Masa kan lihat lah jalan dari sini ke Banyumas sana semua seperti itu. Kadang-kadang kita heran namanya, apa sih maunya sekarang? Nah, terus di mana kekurangannya kayu itu diletakkan, dijual kemana? Apakah itu masuk PAD? Apa masuk apa? Kita nggak tahu. Nah, itu dia. Berarti perlu kita konfirmasi nih Pak, ya kan? Perlu kali lah. Soal konfirmasi itu perlu kali. Kenapa? Karena situasi kondisinya, kalau mahoni itu per meter dia lebih mahal dari kayu-kayu lain. Itu kan banyak mahoni itu. Iya. Nah, jadi itulah dia. Makanya saya kadang-kadang kalau nggak kita kasih tahu, ya suka-suka hati. Kalau nggak sanggup pemerintah, udah pihak ketiga kan angkat sampah itu selesai nih, kasih kontraknya, gitu dia. Jadi jangan kita mau bersih tapi tidak mau kerja.
uang ada tapi tidak dikeluarkan uang untuk pekerjaan itu. Tuh, yang kedua, mobilnya mungkin tak pernah kurang. dirawat. Banyak ada yang rusak. Banyak ya kan? rusak. Udah dirawat sedikit tidak. rusak lagi. Jadi Uang mungkin perawatan ada, Pak? ada uang perawatan bukan nggak ada. Saya Ada. tahu kali lah. Tiap tahun ya? Tiap tahun. Ah. Saya tahu kali soal uang perawatan itu. Nah, itulah dia kondisinya. Jadi kadang-kadang saya nengok macam aduh miris lah kadang-kadang nih. Iya betul. Atau mungkin jujur aja kita bilang, apa tidak mau membangun Kota Langkat? Ya kita minta bupati copot itu. Iya. Nah, itulah dia. Menjelekkan bupati juga kan gitu. Iya. Nah, kalau memang iya bupati setuju, kalau memang nggak mau membangun Langkat, mengindahkan Langkat, copot kadisnya. Iya betul. Itulah dia. Tapi kadisnya baru nih Pak. Persoalan baru kalau nggak Iya. 6 bulan nggak bagus ya copot. Iya. Ya, itu Karena kan kayak nggak ada perubahan ya gitu juga, Iya. ya kan sama juga seperti yang lama ya kan. Iya. Nah, itulah dia. Oke Pak, habis itu nih dari yang saya pantau lah nih, itu sudah jadi perbincangan juga lah, ya kan. Di mana kita duduk, di mana kita berbincang-bincang sampah tuh begini, sampah tuh ya kan. Itu kan kita dengar nggak enak juga. Iya. Maka ada kesempatan ini kan kita sampaikan. Jangan marah dikritik kan seperti itu. Iyalah. Nah, Nah, dari itu saya dibangun kok. cerita smartboard. Kasus smartboard semakin menarik perhatian nih, karena mencuat ke publik dan terus menjadi pergunjingan masyarakat. Tribun Medan menulis, ex-Kadisdik dan Kasih Sarpas Langkat ditetapkan tersangka korupsi smartboard, kerugian negara 20 miliar rupiah. Sedangkan Info Warga Langkat menulis, heboh di jajaran Pemkab Langkat, SA dan SP jadi tersangka, dan seterusnya dan seterusnya. Sementara itu yang lain menulis, berapakah kerugian negara dalam dugaan korupsi smartboard pada Dinas Pendidikan Langkat, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu ada juga yang menulis nih, Faisal Hasrimi mantan PJ Bupati Langkat diduga kuat menjadi dalang utama. Nah, udah bisa dibangun nggak kok. cerita smartboard, Hmm. kasus smartboard, katanya tersangkanya bertambah lagi. Nah, Siapa yang atau tersangka nggak pun bertambah, PJ Bupati Langkat udah datang karena sudah berapa kali dipanggil untuk diperiksa, mangkir. Baru-baru ini sudah datang. Artinya ini kan semakin ya harapan masyarakat pokoknya kan ini kalau bisa kan terang benderang deh. Iya. Jangan pula setelah ini lagi redup lagi. Iya. Nah, kalau memang ini harus dibuka, buka aja kan kira-kira gitu Pak. Kita sebagai masyarakat ini itu apanya harapan ini? Menurut Bapak gimana tuh? Kalau menurut saya ini smartboard ini kan udah menjadi perbincangan Iyalah. harian di masyarakat Langkat ini. Kenapa saya bilang gitu? Karena ini sangat banyak mengeluarkan uang, sangat banyak sama nyita-nyita keuangan rakyat. APBD itu ada uang rakyat, bukan uang pribadi Iya, mereka-mereka. Makanya kita minta sama jaksa yang memeriksa, benar-benar ini saya akan pantau, jelas ini saya akan pantau. Artinya kepastian hukum itu kan ada ya kan Pak? Iya. Nggak pula dicuatkan habis Iya. untuk Jangan dicuatkan lip sekedar-sekedarnya. service saja supaya jangan masyarakat Langkat supaya jangan bertanya kita periksa saja. Nggak ada, kalau salah tangkap. Kalau ini jaksa tidak juga melaksanakan, kalau ada hal-hal seperti ini, saya ikut bergulir. Dan saya akan laporkan ini ke atasan. Karena udah jelas jaksa agung mengatakan siapa yang jasa-jasa nakal laporkan ke kita. Saya udah dapat arahan seperti itu. Makanya saya minta kepada para penegak hukum, tolonglah benar-benar jalankan program-program pemerintah ini biar bersih, kita bersih. Kalaupun kita mau kaya, janganlah dari barang-barang yang haram itu. Carilah barang-barang yang memang sah-sah aja. Jadi pedagangnya Pak. Nah, Cuma ya. teringat pedagang atau apa nih? Isu lagi yang hangatnya kan.
Yang tak kalah menariknya, ada ratusan kontraktor proyek tahun anggaran 2025 belum dibayar. Kabar ini pun mencuat di media. Bagaimana ini bisa terjadi? Isu lagi Pak, banyak proyek yang sudah dikerjakan belum dibayar. Jadi ironisnya itulah membuat resah para rekanan lah, para pemborong. Itu proyek yang ada di Dinas Pendidikan, gawat tuh. Apa selama ini rupanya seperti itu, katanya sama aja kayak yang lewat, nggak ada perubahan, katanya pula lagi. Puluhan tuh Pak katanya. Ya. Dan itulah yang mencuat sekarang di media itu. Dicuat terus sama kawan-kawan wartawan, diangkatlah dia ke permukaan. PPU ada nggak? PU belum jadi apa, cuma yang di PU pekerjaan atau janji, ya janji bupati lagi nih, bukan lagi janji kadis PU. Jalan secanggang yang mau dibangun udah pasti dibangun katanya, udah pasti diperbaiki. Sekarang nggak ada Pak, masyarakat kecewa. Itu masyarakat secanggang. Tapi kita di Banyumas sudah, ya kan, kan janji bupati yang sudah jelas diekspos wartawan, yang sudah jelas dipublis ke publik ya kan, jalan proklamasi yang di Banyumas sama jalan Kampung Nangka, dia kan turun ke situ. Selain bupati juga wakil ketua DPRD Sumut ngomong tuh di muka wartawan semua, di muka warga, bahwa ini pasti dibangun. Bisa bulan 10, bisa juga bulan 11, paling lama bulan 12. Udah lewat. Udah 2026 nih Pak. Iya. Menurut Bapak gimana coba? Kalau menurut saya dari dulu memang pembangunan di Langkat ini tidak pernah di pertengahan tahun, pasti di akhir tahun. Nah, sehingga kadang-kadang kepepet semua, sehingga kadang-kadang pembuatan atau pekerjaannya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat. Jujur aja kita bilang, pengawas-pengawas itu tidak bisa secara mendetail melihat pengawasannya. Kenapa? Kadang-kadang malam kerja dia. Begitu hujan, berhenti dia. Kan? Kalau dikerjakan hancur itu. Tapi kadang-kadang kita melihat, kenapa seperti ini gitu loh. Kenapa seperti ini? Kalau nggak sanggup mengerjakannya, udah stop, tahun ini nggak ada pembangunan. Selesai, tahun depan. Bilangkan deh, di muka umum bilangkan. Mau dipaksa pun bilang nggak ada dana kita tahun depan. Kami berjanji tahun depan akan diperbaiki. Ini dibilang bulan ini. Jadi paling lama bulan 11. Jadi kalau menurut saya penghematan itu yang dilaksanakan di pusat katanya anggaran dipotong sekian. Udahlah, nggak usah buat opini lah. Karena apa? Ya, kalau buat opini seperti itu, kita cek kegunaan anggaran setiap dinas gimana. Itu dia. Kita cek. Saya bisa ngeceknya. Atau kita mau buka-bukaan. Ayo gitu loh. Jadi makanya kadang-kadang apa yang kata Budi Kelana ini ada rekanan belum dibayar sampai sekarang. Ini kan udah nggak bagus ini, jelek nilainya. Uang yang sudah dikerjakan selesai, uangnya belum dibayarkan. Aduh, kasihan lah orangnya. Isinya pun macam-macam ya. Iya, kita udah dapat dari situ. Jujur aja lah kita bilang, kita sudah dapat dari situ. Tapi kenapa uang masyarakat itu yang pemborong tidak dikeluarkan? Kan kasihan. Bayar utang dia nanti, utang apa namanya, pekerja, bayar. Kemana lagi dia? Harus bayar, harus jual apa dia? Dia mengharapkan, nanti dia mengharapkan besar, rupanya tak tahu dapatnya 50 juta, berapa lah untung 50 juta. Akhirnya rekanan-rekanan kecil itu belum tikar ya. Iya, jadi makanya kita kasihan yang rekanan ini kadang-kadang, tapi apa boleh buat lah. Mau dibilang apa? Jadi ini Pak Bupati harus ngerti juga. Bukan kita sembarangan aja ngasihkan proyek, tapi tidak tuntaskan harusnya. Itulah dulu supaya masyarakat kita tidak berkurang nilai harga jual kita sekarang. Ini enggak. Kadang-kadang kita melihat kondisi seperti ini sangat miris lah. Jadi makanya saya minta kepada Pemkab Langkat, janganlah ada hal-hal yang timbul-timbul seperti ini. Cukuplah yang sudah-sudah. Apalagi katanya berubah-ubah makin baik ya Pak. Cukuplah. Contoh ya kita bilang,
janganlah dinas pendidikan itu lagi bermain api lagi. Ya. Kenapa? Karena dinas pendidikan lah yang paling rawan, Iyalah, paling rawan dari dulu dinas selama dia pendidikan itu. yang paling paling gawat lah pekerjaannya. Berapa orang kepala dinas masuk di pendidikan? Nah, jadi makanya kita minta sama Bupati, tolonglah betul-betul awasin. Tolonglah kepala dinas ini, cobalah kita proaktiflah kepada masyarakat, proaktiflah dan menggunakan anggaran itu, jangan suka-suka hati kita. Jadi itulah saya. Terakhir kita bicara sepak bola. Kenapa sampai sekarang Ketua Asprop PSSI Sumut, kemudian Ketua Asprop PSSI Langkat belum juga definitif? Artinya masih dipimpin oleh seorang PLT ketua. Nah, ini jadi pertanyaan masyarakat ini. Terakhir lah Pak, cerita sepak bola lah kita juga. Oh, Ini kalau nggak salah Liga 4 akan bergulir Pak ya. iya. Tapi di satu sisi ada orang yang bertanya nih, apa namanya itu? PSSI itu kalau provinsi apa? Asprop ya. Asprop. Asprop. Kalau kita Langkat Askap, Askap. Askot. Askot. Nah, Kenapa lah masih apa PLT Pak? iya. Masih PLT dia. Kok lama kali misalnya kemarin tuh ada yang dicopot atau ada yang apa? Kok nggak langsung entah berapa bulan gitu Iya. dibuatkan yang definitif, Iya, ya kan? Asprop betul. definitif. Betul. Kita Askap definitif. Siapapun dia nggak ada masalah. Kan gitu. Ya, kalau itu Pak Budi, kalau saya melihat, saya ketempatan memang dari dulu jiwa saya olahraga, sepak bola. Ya, jujur aja saya bilang bahwa kalau PLT Asprop saya rasa sudah hampir 2 tahun. Gitu juga Askap di Kabupaten Langkat. Hampir merata semua Sumatera Utara ini hampir 2 tahun semua. Kenapa bisa diperpanjang? PLT diperpanjang nggak bisa buat apa-apa. Terus satu, yang kedua, kita minta kepada pimpinan Asprop nanti atau pimpinan PSSI, Erick Thohir, kita minta kalau memilih ketua itu benar-benarlah ketua, jangan ketuaan. Kenapa saya bilang ketua jangan ketuaan? Karena enggak nunggu dana dulu, baru akan kompetisi. Janganlah kita pakai dulu dana kita, nanti kan bisa diganti. Saya gitu maunya. Kalau bisa, ya Artinya ada kompetisi terus lagi juga ya. Oh ya. Jadi hal-hal seperti inilah kadang-kadang PSSI pusat tidak memperhatikannya. Saya minta kepada PSSI, Pak Erick Thohir, PLT itu definitifkan semuanya. Baik Askot, Askap, Asprop. Jangan lagi ada PLT lagi. Deh ya. PLT lama kali kan. Nanti setelah PLT, begitu dia jadi sudah dilantik definitifnya, dia bilang, "Gimana saya mau berbuat orang saya PLT?" Ya betul. Alasannya Pasti itu ada aja alasannya. Ada. Nantilah katanya kan nunggu ini. Tapi tak datang-datang. Ya. Jadi ini mau Liga 4 lagi. Ya udah, sekarang kita tunda aja Liga 4 dulu. Jangan lagi kita buat, ya kan? Karena masih kita PLT, Aspropnya PLT, Askap, Askotnya PLT. Jadi tidak ada pertanggungjawaban dalam hal ini. Itu dia. Jadi janganlah kita berbuat yang tidak baik. Janganlah kita mem-PLT-kan orang sampai bertahun-tahun gitu. Cukuplah PLT sekali, ganti, definitifkan, selesai ini semuanya. Betul. Nah gitu. Ini tidaklah redup sepak bola Sumatera Utara. Dan kalau bisa pun nanti buatlah seperti apa PPLP itu kan, pelajar-pelajar itu setiap kabupaten kota. Kalau mau membangun sepak bola Sumatera Utara yang baik, makanya dibuatlah jenjangnya Pak ya. Jenjangnya, iya. Biar jelas dia. Nah itulah dia. Jadi makanya harapan saya seperti itulah. Mungkin mudah-mudahan nih Pak Erick Thohir ini dengar ini, atau nanti tergerak pula hatinya atau memang dikabulkan Tuhan. Iya. Ini doa-doa kita juga ini. Nanti saya share lah ke grup-grup grup Jakarta nanti supaya ini Pak Erick Thohir harus ngerti ini. Jangan asal copot ngambil pelatih yang pelatihnya tidak kualitas. Kenapa saya bilang tidak kualitas? Karena kadang-kadang pelatihnya itu ada
tapi takut sama pengurus. Iya. Kalau udah pelatih takut sama pengurus, Susah, memilih ya. pemain susah. Susah. Kenapa? Ini anak buahku play. Berat lah kalau gini terus, Iya. PSSI gini terus, sepak bola Indonesia nggak akan bisa bangkit. Iya, betul. Nah, itulah dia. Makanya harapan kami sebagai tokoh-tokoh sepak bola di Sumatera Utara ini, ya tolonglah Erick Thohir dan dinas atau kementerian olahraga, perhatikanlah ini pembinaannya. Jangan di provinsi aja, coba kabupaten kota. Nah, itu dia. Kenapa sih dulu ada duit, sekarang di MBG bisa dikurangin? Kenapa dulu tidak? Kan ini dia. Sekarang kalau bisa saya minta ini ya sama Askap dan tokoh-tokoh masyarakat bola, kita rame-rame, kita audiensi ke DPR, kita audiensi ke bupati, ke gubernur, ke wali kota. Sesuaikan peraturan pemerintah itu dan ambil dan lekatkan peraturan pemerintah itu supaya kita bisa maju sepak bola kita Indonesia ini. Apa tuh peraturannya, Pak? Peraturannya ada nomor 3 tahun 2019, percepatan persepak bolaan Indonesia. Di mana pemerintah daerah enggak? Iya, di mana pemerintah daerah Wajib. dan provinsi wajib membiayai itu. Membantu itu ya. Nah, Supaya lebih itu cepat udah- majunya gitu ya. Iya, itu lebih terbuka. Tapi sekarang tidak ada pemerintah yang mau mengeluarkan dana. Paling-paling bisa dihitung 10%. Tapi coba sekarang ini begini, kata Kubro, potong anggarannya, kasih MBG. Kenapa bisa? Cepat ya bisa ya kan. MBG dan Koperasi Desa, Pak. Iya, sekarang bisa. Dulu itu ADMP. tahun 2019 loh. Iya. Percepatan sepak bolaan itu. Kenapa sekarang nggak bisa? Kenapa kita harus ditahan-tahan? Ini yang perlu Menteri Olahraga Menpora turun tangan dalam hal ini. Dan DPR RI harus cekatan, harus bisa setiap peraturan perundang-undangan atau peraturan pemerintah itu harus dijalankan. Iya. Itu permintaan kita sebagai tokoh sepak bola. Demikianlah bincang-bincang kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.